Ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih sehat, masih panjang umur, masih dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, salah satu keimanan kita yaitu iman terhadap yang ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, siksa kubur ghaib, nikmat kubur pun ghaib, pertanyaan di alam kubur pun ghaib. Ini tidak bisa dirasionalkan. Kita baru saja dikasih ibroh atau pelajaran hidup oleh Allah melalui bapak-bapak dan dua ibu yang barusan kita sholatkan, bahwa kita pun akan nyusul, kita pun nanti akan selesai hidup kita sama dengan yang tadi kita sholatkan. Yang pertama, ada 4 kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. 1, memandikan. 2, mengkafankan. 3, menyolatkan. 4, menguburkan. Kelak kita pun akan diperlakukan sama seperti itu. Nah, untuk melakukan 4 fardu kifayah ini atau salah satu fardu kifayah ini pahalanya besar sekali. Apa pahalanya kalau kita nyolatin jenazah kayak tadi itu, nyolatin ghaib? Kata Rasulullah itu pahalanya 1 kirot. Ya Rasul, 1 kirot itu seberapa ya Rasul? 1 kirot itu sebesar Jabal Uhud yang ada di Madinah. Jabal Uhud itu gunung yang paling besar di Madinah, panjangnya sekitar 7 kilo, diameternya kira-kira 3 kilo, paling besar. Maka kalau kita sudah pernah ke Mekah, Madinah, itu kangen sama orang meninggal itu. Jadi seneng kalau ada orang meninggal itu, seneng, maksudnya seneng untuk kita bisa melakukan, mendapatkan pahala yang besar. Karena hampir pasti di Jakarta itu susah loh nyolatin jenazah itu. Kayaknya saya di Kelapa Gading itu kena dihitung, bisa dihitung lah nyolatin jenazah itu. Tapi kalau kita di Mekah Madinah kan hampir tiap habis sholat kan ada jenazah. Nah, kita kalau ada saudara kita yang meninggal, kawan kita yang meninggal, tetangga kita yang meninggal, kita takziah, minimal kita langsung sholat jenazah, saking besarnya pahalanya sholat jenazah. Dan yakin kalau kita rajin melakukan untuk orang yang meninggal, nanti kita meninggal juga akan diperlakukan sama. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan berbalik kepada kita. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun orang itu tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang kenal kita, pokoknya kalau melihat jenazah, ya kalau kita, apalagi kalau hari Jumat, kita lagi lewat, lagi di jalan, ada ambulan lewat hari Jumat, yang yayasannya, bahwa ambulannya itu Muslim, saya hampir pasti saya baca Al-Fatihah untuk jenazah itu. Kenapa? Orang meninggal hari Jumat itu pasti baik. Salah satu ciri-ciri husnul khotimah adalah orang yang meninggal hari Jumat. Makanya biar kita husnul khotimah, kita itu kalau hari Jumat disunahkan membaca apa? Surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi di malam atau hari Jumatnya, maka sampai Jumat ke depan kita kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau kita tiap Jumat kan potensinya itu. Dan baca Al-Kahfi itu tidak harus sekali duduk. Karena Al-Kahfi kan setengah juz lebih ya. Kalau bagi yang tidak biasa kan kadang loh kok lama sekali. Monggo malam Jumat 3 halaman, habis subuh 2 halaman, di kantor sisanya kan selesai, yang penting di hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita telah meninggal dunia, maka terputuslah amal kita. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Yang terputus itu kita. Maksudnya apa? Kalau kita telah meninggal dunia, kita buat contoh yang almarhum Bapak Haji Tomo ini,
Pak Haji Tomo itu sudah terputus amalnya Pak Haji Tomo. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa nambah pahala sendiri, tidak bisa nambah dosa sendiri. Tapi dosanya Pak Haji Pomo, almarhum Pak Haji Pomo itu bisa dikikis, dikurangin. Pak Haji Pomo meninggal itu membawa pahala satu masjid umpama. Nanti bisa ditambah pahalanya, bisa ditambah. Kalau apa? Illa min salas, kecuali bagi orang yang mempunyai 3 peninggalan ini. Pertama, sodakotin jariyatin. Semua orang ini yang 3 orang yang barusan kita sholatin, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia, sesaat pada saat sakaratul maut itu berandai-andai, ngomong dalam hati sudah nggak bisa ngomong sakaratul maut, dan itu dibocorkan dalam Al-Quran. Apa bocoran dari Al-Quran itu? Semua orang yang lagi sakaratul maut itu meminta kepada Allah, Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib, Tuhan undurkan ajal saya sesaat saja, nanti saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nah ini kan sudah dibocorkan bahwa kita itu nanti akan berandai-andai, akan berujar menjadi orang yang sodakoh, orang yang rajin sodakoh, dan orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu yang kegunaannya itu mengalir, memberikan beasiswa, itu sodakoh itu. Kenapa? Karena dengan beasiswa sekolah, dengan beasiswa kuliah, orangnya jadi bisa kerja, bisa menikah, bisa memberikan nafkah, itu sodakoh ngalir terus itu. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan musola, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan, kalau kalian mau sodakoh, ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, atau ada di masyarakat itu, yang pasti pahalanya sangat mengalirnya banyak itu apa? Kasih sumur. Jadi ngasih sumur ke orang, ngasih sumur ke lembaga, itu pahalanya luar biasa. Al-ma'u hayatun, karena air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kita itu nggak bisa hidup tanpa air. Jadi kalau kita mau sedekah, duitnya banyak, mau bangun masjid, umpama kegedean, mau bangun pesantren, tidak ada latar belakang dari agama, udahlah, ada pembangunan masjid ini sumurnya saya yang bikinin, umpama seperti itu luar biasa itu. Jadi sebagai media kita untuk pahalanya selalu mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu nggak harus agama, nggak harus ustadz. Yang punya ilmu itu bukan cuma ustadz, tapi kita pun punya ilmu. Kalau ilmu kita sampaikan ke orang, lalu orang itu mengamalkan ilmu kita mendapatkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Gak usah yang banyak-banyak deh kalau masalah kebaikan. Kita itu nyuruh anak kita, anak kita masuk ke rumah nggak baca salam, kita usir. Ayo baca salam dulu. Anak kita masuk ke rumah, assalamualaikum, umpama seperti itu, kita mendapatkan pahala itu. Anak kita udah gede nikah, ngomongin sama cucunya. Dulu Mbah Kakung itu ngomongin, kalau masuk rumah harus masuk salam. Ya kan kita udah jadi Mbah Kakung ceritanya ini ya. Nah anak kita ngomongin ke cucunya, cucu kita masuk rumah assalamualaikum, kita mendapatkan pahala itu karena anak kita dididik oleh kita. Atau anak kita kalau mau makan, kalau mau makan baca bismillah ya. Nah kalau makan tangan kanan ya. Selagi anak kita mau makan baca bismillah, tangan kanan, kita mendapatkan pahala. Itu kan yang sepele sebetulnya. Kalau kita mau ke masjid, mama di rumah subuhan, ya nak ke masjid, kita itu dapat pahala. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi nggak harus yang daki yang susah-susah, gampang-gampang saja. Yuk kita sholat ya, kita ajarin fasolatan, kita ajarin wudu. Anak kita nih wudu yang benar seperti ini, nih sholat yang benar seperti itu. Ilmu yang bermanfaat itu yang luar biasa. Yang ketiga, awaladin solih, anak yang soleh. Di situ langsung ditafsirkan anak yang soleh, ya ta'aulah, yang mau mendoakan. Bapak Ibu, kita baru akan punya anak soleh kalau kita soleh. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian,
nanti anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kunci gimana biar anak kita soleh, kita jadi orang soleh. Yuk bareng-bareng kita mendoakan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohiro. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Jadi dosanya orang tua kita yang banyak dikikis oleh Allah gara-gara doanya kita. Kelihatannya sepele, oh ini kan diajarin oleh anak-anak. Loh kadang diajarin dari anak-anak juga tuanya pada lupa, nggak pada doain. Ya, itu aja kita doain orang tua. Nah kita, kalau kita sedekah, mohon maaf, tadi kan ngasih kotak amal itu ya, niatkan juga untuk orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita dulu, kalau ya orang tua kita dulu sedekahnya kurang, bisa jadi karena ngurusin kita terus, buat sekolah, buat kuliah, buat nikah, kan orang tua masih ngurusin kita terus itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau orang tua kita sedekahnya sudah banyak, orang tua kita tetap mendapatkan tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu, mendidik kita bisa sedekah. Yang kedua, sedekah di atas namakan orang tua. Makanya Bapak Ibu, kalau mama Bapak Ibu mau sedekah, mau jariah nitip pahalanya untuk saya, keluarga dan orang tua saya. Apa sampai itu? Ada seorang anak muda datang kepada Rasul. Ya Rasul, ibu saya meninggal mendadak. Ibu saya nggak ngomong apa-apa, nggak pesen apa-apa. Cuma dari ayat tadi itu, kalau orang mau meninggal itu minta sedekah. Ya Rasul, saya itu menduga, cuma menduga toh itu anak muda itu. Saya itu menduga, kalau ibu saya bisa ngomong, ibu saya sedekah itu. Kalau bisa ngomong, tapi nggak bisa ngomong itu. Sakaratul maut nggak ngomong. Sekarang ya Rasul, saya mau sedekah. Saya atas namakan ibu saya, bisa nggak ya Rasul? Kata Rasulullah, nah, ya bisa. Anak muda itu pulang ke rumah, bawa sekeranjang kurma, dihadapkan kepada Rasul. Ya Rasul, saya membawa sekeranjang kurma ini saya sedekahkan atas nama ibu saya, almarhumah ibu saya. Saya mohon kau menjadi saksi. Kata Rasul, ya, kamu mendapatkan pahala, almarhumah ibumu juga mendapatkan pahala. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ingat orang tua, ingat almarhum. Orang tua kita yang di sana sudah tidak bisa sedekah, tidak bisa ini. Kalau istighfar juga begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Jadi kita sering menghadiahkan pahala-pahala kepada orang tua kita, termasuk bacaan-bacaan. Kenapa? Kullu ma'rufin shadaqatun, segala sesuatu, segala yang baik itu bisa dijadikan sedekah. Makanya habis sholat, ya Allah, kayak tadi nih, ya Allah sampaikanlah pahalanya bacaan Al-Fatihah untuk almarhum ini. Kalau kita juga habis sholat baca Al-Fatihah, ya Allah sampaikan pahalanya bacaan Al-Fatihah ini untuk almarhum orang tua saya. Umpama seperti itu, sampai nggak sampai. Rasulullah itu bahasa sekarangnya ya, itu di demo, didatengin orang-orang miskin. Di Madinah itu orang-orang miskin datang ke Rasulullah, ke rumah Rasulullah, mengatakan apa? Ya Rasul, pahala sudah habis diborong sama orang kaya. Orang-orang miskin datang kepada Rasulullah, ya Rasul, pahala sudah habis diborong oleh orang kaya. Kenapa kok kamu mengatakan seperti itu? Iya, kami sholat, orang kaya bisa sholat. Kami puasa, orang kaya bisa puasa. Tapi orang kaya bisa sedekah karena punya harta lebih. Lah kami nggak punya harta lebih, nggak punya sedekah. Rasulullah itu tersenyum sampai giginya kelihatan, jadi tersenyum agak lebar gitu ya. Rasulullah tersenyum langsung ngomong, kullu tahmidin sedekah. Kamu baca alhamdulillah bisa dijadikan sedekah. Tahlilin, kamu baca la ilaha illallah bisa dijadikan sedekah. Tasbihin subhanallah bisa dijadikan sedekah. Sampailah memisahkan orang yang sedang bertikai, membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, itu semuanya adalah bisa dijadikan sedekah. Sampai ujungnya adalah segala kebaikan bisa dijadikan sedekah. Maka kalau kita melakukan kebaikan, kita ingat ke orang tua kita, karena kita seperti ini bukan hebatnya kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat, atau kita lah semuanya, apapun yang kita rasakan bukan karena kehebatan kita, tapi saya yakin karena prihatinnya orang tua kita, karena jerih payahnya orang tua kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi pejabat pasti orang tuanya hebat. Pasti orang tuanya doanya manjur. Pasti bahasa Jawanya itu tirakatnya luar biasa. Lah kita hebat nggak? Kita jadi orang hebat nggak? Lihatin anak kita hebat nggak? Kalau ada orang hebat, yang hebat itu orang tuanya. Kita hebat nggak? Kita punya anak hebat nggak? Kalau kita punya anak hebat, berarti orang tua kita hebat dan kita hebat. Kenapa? Karena bisa mendidik atau melahirkan, mengkader generasi yang hebat. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan kubur dan memberikan rahmatnya kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.